Kalau kamu punya ayah yang sudah berumur 30 tahun sampai 40 tahunan dan dia adalah penggemar sepak bola, coba tanya apa klub favoritnya atau liga apa yang bakal mereka tonton. Cetak Gol yakin kalau sebagian besar bakal jawab klub Italia dan memilih nonton Serie A. Cetak Gol akan mengulas mengapa para orang tua suka Serie A sebagai berikut. Zaman memang sudah berubah. Anak-anak milenial nggak tahu bagaimana populernya Serie A Italia di era 1990-an. Wajar waktu itu mereka masih balita dan lebih pilih main kejar-kejaran daripada nonton bola. Anak-anak muda zaman sekarang lebih suka Liga Inggris atau Liga Spanyol. Sebaliknya, walaupun nggak sepopuler dulu, Serie A masih jadi favorit para orang tua. Mereka bahkan bisa mengingat nama-nama pemain bintang zaman dulu yang sudah lama gantung sepatu. Nama yang sudah pasti asing di telinga anak muda zaman sekarang. Cetak Gol coba mengulas kenapa bapak-bapak lebih suka nonton Serie A. Klub favorit bapak-bapak ada di sana. Besar kemungkinan mereka yang sekarang sudah tua adalah penggemar klub Serie A. Walaupun masa jaya Serie A sudah lewat dari 3 dekade, tapi mereka tetap setia mendukung klub yang sama. Sebagai contoh, ada Gading Martin yang merupakan penggemar dari AC Milan. Saking sayangnya sama I Rossoneri, Gading sering tampil ke publik dengan pakai seragam Milan. Artis yang dulu adalah mantan pemain dari Persitara Jakarta Utara ini sudah berumur 38 tahun. Kalau mundur ke 25 tahun yang lalu, Gading masih berusia 13 tahun. Waktu itu AC Milan memang lagi hebat-hebatnya dan sering menangin Scudetto. Wajar kalau Gading muda memilih AC Milan sebagai klub favoritnya. Selain Gading Martin, ada Rian Delon dan Tuku Wisnu yang ternyata penggemar Inter Milan. Dua publik figur yang dikenal dari sinetron dan FTV ini pernah mengunggah foto keluarganya dengan memakai jersey kebanggaan I Nerazzurri. Bagaimana mereka bisa nonton Serie A? Pada era 1990-an, Indonesia jadi surganya fans sepak bola. Mereka bisa nonton berbagai liga top dunia di TV secara gratis. Kalaupun ada biaya yang keluar, mungkin cuma berasal dari listrik yang menghidupin TV tersebut. Sebagai informasi, Serie A masih ditayangkan secara gratis sejak tahun 1993 sampai 2000-an. Waktu itu bahkan ada Rayana Jaka Surya yang terbang langsung ke Italia. Dia ngasih reportase secara langsung lewat sambungan telepon. Sebenarnya Premier League lebih dulu tayang di TV Indonesia. Mereka ditayangkan oleh sejumlah stasiun TV termasuk TVRI dan RCTI. Tapi masih tetap kurang populer dibandingkan dengan Serie A. Terus bagaimana dengan La Liga dan Bundesliga? Keduanya juga sempat tampil menghiasi pertelevisian Indonesia secara free-to-air. Tapi sedikitnya minat penonton bikin mereka nggak bertahan lama. Seperti yang semua penggemar sepak bola tahu, ganti tim favorit dalam tanda kutip adalah hal yang haram dan dosa besar. Sejelek apapun timnya sekarang, mereka masih tetap dukung walaupun malu-malu. Itulah yang membuat bapak-bapak masih meminati Serie A walaupun Liga Inggris lebih kompetitif. Dulu adalah liga yang paling populer. Serie A Italia menikmati masa kejayaannya pada era 1980 sampai 2000-an. Waktu itu kepopuleran Serie A jauh lebih unggul dari tetangganya seperti Premier League, La Liga, ataupun Bundesliga. Wajar kalau Serie A jadi tujuan pemain-pemain top di seluruh dunia. Waktu itu Serie A juga punya klub-klub yang berjuluk The Magnificent Seven alias 7 klub yang terhebat. Anggotanya berisikan AC Milan, Inter Milan, Juventus, AS Roma, Lazio, Fiorentina, dan Parma. Persaingan ketujuhnya selalu seru untuk ditonton. Apalagi mereka punya pemain-pemain yang berlabel bintang. AC Milan pernah diperkuat oleh Paolo Maldini, Franco Baresi, sampai Andriy Shevchenko. Di Inter Milan ada bintang asal Brazil Ronaldo de Lima yang ngetop di Piala Dunia. Belum lagi di Juventus ada Alessandro Del Piero, Zinedine Zidane, sampai Roberto Baggio. Nama-nama ini masih ditambah dengan bintang lain seperti Juan Sebastian Veron, Hernan Crespo, Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta, Gianluigi Buffon, Lilian Thuram, sampai Gabriel Batistuta.
Mereka semua turut meramaikan persaingan sengit klub-klub top Serie A. Saat itu, Italia sudah nyuguhin pertarungan yang kompetitif dan atraktif. Di saat Inggris masih pusing membenahi manajemen liganya, kemudian Spanyol dan Jerman masih mencari jati diri sepak bola mereka. Pamornya menurun. Seiring berjalannya waktu, pamor sepak bola Italia mulai menurun. Bahkan kalau dibandingin dengan sekarang, kualitasnya jauh berbeda. Terbukti di musim lalu, cuma Atalanta yang berhasil nembus perempat final di Liga Champions. Atalanta juga harus ngubur mimpinya untuk juara Liga Champions karena dikalahkan Paris Saint-Germain. Bandingkan dengan era 1990-an di mana wakil Italia hampir selalu mengisi partai final. Menurunnya pamor Serie A disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, lambatnya regenerasi pemain. Klub Italia memang punya pemain muda, tapi sebagian besar klub lebih mengandalkan pemain-pemain yang lebih senior. Sebagai contoh, Juventus yang sebagai juara di musim lalu punya rata-rata umur pemain 28 tahun. Berbeda dengan rata-rata umur pemain juara Liga Inggris musim lalu, Liverpool. Rata-rata pemain Liverpool berumur 26 tahun. Bahkan juara Liga Spanyol musim lalu, Real Madrid punya rata-rata pemain hanya 25 tahun. Alasan berikutnya masalah krisis keuangan parah. Sejumlah klub terancam bangkrut karena kelilit utang yang besar. Hal ini disebabkan dari aktivitas transfer dan pembiayaan pemain yang gila-gilaan. Parma, Lazio, dan AS Roma bahkan harus mengalihkan kepemilikan untuk nyelamatin nasib mereka. Bahkan Fiorentina sempat bangkrut dan turun ke level amatir sebelum berhasil bangkit dan berlaga di Serie A lagi. Hal ini berakibat dengan perginya pemain-pemain yang kenamaan. Pemain-pemain top dilego ke klub-klub kaya di liga lain. Salah satu alasan fatal lain adalah munculnya skandal dalam tubuh sepak bola Italia. Pada tahun 2006, Juventus tersandung kasus Calciopoli atau pengaturan skor. Mantan juru transfer Juventus, Luciano Moggi, bahkan harus dipenjara selama 5 tahun. Skandal ini mencoreng nama baik Serie A di mata dunia. Akibatnya banyak pemain bintang yang memilih melanjutin karir di liga-liga lain. Akhirnya sponsor memutus kontrak dan jumlah penonton menurun pesat. Nggak banyak regenerasi pemain. Banyak anak milenial yang nggak tertarik dengan kompetisi Serie A. Mereka lebih tertarik dengan Premier League yang lebih kompetitif dan punya banyak pemain level dunia. Kalau diminta untuk menyebut 10 pemain bintang di Liga Inggris, mereka pasti bisa menjawabnya. Sebagai contoh, Raheem Sterling, Marcus Rashford, Sadio Mane, sampai N'Golo Kante. Dalam beberapa tahun terakhir, juara di Liga Inggris cukup sering untuk berganti-ganti. Berbeda dengan Serie A Italia yang juaranya itu-itu saja. Hal ini membuat pecinta sepak bola tidak terlalu tertarik untuk menonton pekan demi pekan. Tentu saja analisis ini berdasarkan tim cetak gol dan data yang kami kumpulkan. Tidak mutlak 100% benar dan masih bisa diperdebatkan. Kalau punya pendapat lain, coba tuliskan di kolom komentar.